Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang seganega di sak latar, wakul glimpang seganega di sak latar. Ada yang tahu makna dari lagu tersebut? Baiklah, saya akan menjawabnya. Makna dari lagu tersebut ialah nasihat agar pemimpin tidak sombong dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat agar amanah tidak sia-sia. Nah, lagu tersebut berkaitan dengan cerita yang ingin saya bawakan. Sebelum itu, salam hormat kepada Dewan Juri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Fatma Zabira Muhsina dari SMP Pelita Atsiri. Kali ini saya ingin membawakan dongeng buatan saya yang berjudul Terbitnya Fajar di Kerajaan yang Gelap. Di sebuah kerajaan antah berantah, hiduplah seorang raja tua yang sedang sakit. Ia memiliki 2 orang putra. Putra pertamanya bernama Adi, dan putra keduanya bernama Arga. Mereka berdua memiliki sifat yang bertolak belakang. Adi adalah orang yang sombong dan menyukai kekuasaan. Sedangkan Arga, ia adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Pada saat itu, ayahnya yang sudah sakit parah memberikan amanah kepada mereka. Sang raja memberikan tahtanya kepada anak pertamanya, yaitu Adi. Sementara Arga, ia mendapatkan sebuah kerajaan yang bisa dibilang sangat miskin dan terpencil, di mana rakyatnya yang hidup serba kekurangan. Ketika Adi mendengar hal tersebut, ia lantas mengejek saudaranya. Hahaha, menyedihkan sekali kamu Arga, menjadi raja di kerajaan yang hampir runtuh. Bagaimana jika kamu tidak dihormati karena menjadi raja di kerajaan lusuh seperti itu? Ejek Adi pada Arga. Arga hanya menanggapinya dengan senyum yang tulus. Arga yang mendapat perintah tersebut langsung berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Ia dengan bijak mengeluarkan hartanya untuk kepentingan rakyat dan kerajaannya. Sehari setelah sang raja menyerahkan tahtanya, raja pun meninggal dunia. Arga sangat sedih ketika mendengar kabar tersebut. Sedangkan Adi, ia acuh begitu saja karena ia telah memiliki kekuasaan. Perlahan, ekonomi di kerajaan Arga pun mulai stabil dan rakyat sejahtera karena memiliki pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Beberapa hari kemudian, rakyat di bawah kepemimpinan Adi justru mulai mengalami kesulitan yang besar dalam memenuhi kebutuhan. Semua barang menjadi mahal dan pajak pun menjolak sangat tinggi. Di sisi lain, saat Arga sedang mesejahterakan rakyatnya, ia mendengar kabar bahwa rakyat Adi sedang menderita. Sontak, ia pun langsung bergegas mengunjungi kerajaan kakaknya. Setibanya di sana, ia terkejut melihat semua pepohonan telah habis dibabat karena kayunya yang terus-menerus diekspor oleh Adi. Para pemahat kayu pun menjadi kehilangan pekerjaan mereka. Saat Arga dalam perjalanan menuju istana, rakyat berbondong-bondong mengikutinya untuk meminta bantuan Arga
agar segera memberikan keadilan kepada mereka. Kemudian, seorang pemahat kayu datang dan berkata, "Wahai raja yang bijaksana, aku adalah seorang pemahat yang kehilangan kayunya. Kumohon, sampaikan keluh kesahku ini kepada rajaku." Mendengar hal tersebut, Arga semakin bertekad untuk menemui Adi. Setibanya di sana, Arga menemui Adi. Arga berbicara sopan mengenai tuntutan keadilan rakyat. Mendengar hal tersebut, Adi lantas marah. "Untuk apa kami ikut campur, Arga? Urus saja kerajaanmu itu," sahut Adi. Arga hanya menanggapinya dengan senyum yang tulus sambil berkata, "Adi, mau sampai kapan kamu akan menyulitkan wargamu? Jika posisi ini dibalik, apakah kamu mau?" Adi terdiam dan mulai merenungkan ucapan adiknya. Arga kembali lagi berkata, "Lihatlah, semua orang menunggu keadilan darimu. Kamu adalah raja yang dipilih ayah karena ia tahu kamu mampu memimpin kerajaan ini dengan bijaksana." Adi kembali merenungkan ucapan. Sebenarnya, Adi adalah orang yang sangat menyayangi ayahnya. Namun, ia berubah karena terbuai nafsu duniawi saat ia memegang kekuasaan. Ia akhirnya sadar bahwa tindakannya ini sangatlah keliru. Dengan penuh penyesalan, ia menemui rakyatnya. Hati Adi terasa perih melihat seluruh rakyatnya yang tampak lusuh. Ia pun berkata di hadapan rakyatnya, "Wahai rakyatku, dengan segala kerendahan hati, aku sebagai raja ingin meminta maaf atas segala tindakanku yang keliru. Maafkan aku." Sontak, rakyat terkejut mendengar raja yang dulunya angkuh kini berani meminta maaf pada mereka. Namun, rakyat tidak langsung percaya begitu saja. Adi kembali lagi berucap, "Wahai rakyatku, aku berjanji akan menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk kalian dan kerajaan ini. Mungkin kata maafku ini tidak akan cukup. Namun, maukah kalian memberiku kesempatan?" Adi tersenyum tulus. Perlahan, hati rakyat pun mulai luluh. Momen itu menjadi titik balik bagi kerajaan mereka. Arga yang menyaksikan hal tersebut turut merasakan kehangatan antara Adi dan rakyatnya. Setelah kejadian itu, perlahan ekonomi di wilayah Adi pun mulai membaik. Kebutuhan yang sebelumnya sulit kini lebih mudah didapatkan, dan pajak pun tak lagi menjorok sangat tinggi. Akhirnya, Adi dan Arga bekerja sama untuk meningkatkan kemakmuran di wilayah mereka masing-masing. Hidup rukun dan bahagia. Nah teman-teman, itu tadi dongeng persembahan dari saya. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari cerita tadi. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di dalam taman. Ambil hikmah di dalam hati, jadi bekal di masa depan. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, Elia dari jauh. Rasa sayangnya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa